Jika kalian kepo dengan isi video ini, terus liatin dan jangan lupa di subscribe. Nggak pernah ada orang gitu kan tombol subscribe, di subscribe baru di subscribe. Yo, welcome to back my channel Yasir TV, channel terbaik dan menghibur, memberikan informasi-informasi yang viral sekarang, guys. Oke, di video kali ini gua akan memberitahukan kepada kalian semua berita yang lagi trending di Batu Bara, tepatnya di Tanjung Tiram, guys. Berita apa guys itu? Kita lihat beritanya. Ini dia. Lihat ini, guys. Oke guys, kita akan membahas tentang meninggalnya TKI ilegal yang masuk ke pelabuhan Tanjung Tiram, guys. Ceritanya agak sedikit membingungkan dan mencengangkan masyarakat. Bahkan saya sendiri pun bingung, guys. Karena dikatakan ini sudah berita yang sangat bisa dibilang pertama kali di Tanjung Tiram. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Hayu. Sebelum kita membahas video ini, akan lebih baik kalian subscribe dulu, guys. Like, comment. Jangan lupa di subscribe, guys. Subscribe itu yang penting, guys. Penting dan gratis, nggak bayar. Oke, kita mulai pembahasannya, guys. Dikutip dari berita online yang bernama Zulnas, kalau tidak. Iya, Zulnas berita online. Di situ dikabarkan bahwasannya ada 40 TKI masuk ke pelabuhan Tanjung Tiram secara ilegal, guys. Dan dikabarkan satu meninggal dunia, guys. Dan yang meninggal dunia itu diperkirakan masih diduga terkena penyakit TBC. Apakah itu COVID-19 atau penyakit yang lain? Oke guys, kita bahas. Diduga terkena penyakit TBC oleh petugas, dan orang yang meninggal ini adalah warga Perupuk yang bernama Muhammad Yusuf, warga desa Perupuk yang diperkirakan berumur 40 tahunan. Oke, di saat perjalanan dari Malaysia ke Indonesia, mereka sempat dikejar oleh kepolisian di Raja Malaysia, guys. Mereka naik tongkang, dikejar oleh polisi Malaysia. Karena di kapal tongkang tersebut membawa mayat, pihak patroli Malaysia melepaskan mereka menuju ke Indonesia, guys. Tepatnya menuju ke pelabuhan Tanjung Tiram. Gitu cerita awalnya, guys. Jadi mereka itu dilepaskan karena di kapal tongkang itu ada mayat. Begitu cerita awalnya, guys. Tapi ada yang lebih mengherankan lagi, guys. Si mayat itu meninggal bukan karena terkena TBC ataupun terkena penyakit lain, bahkan dia tidak sakit. Ini penjelasan dari salah satu penumpang yang angkat bicara ketika terjadi peristiwa tersebut, guys. Usut informasi yang beredar itu akhirnya terbongkar. Akhirnya belakangan ini terbongkar, guys. Karena ada seorang penumpang yang mengangkat bicara soal kematian penumpang tongkang tersebut. Ia memberitahukan bahwasannya yang meninggal tersebut itu bukan terkena penyakit TBC, tapi karena terjatuh di lumpur, lemas, kemudian meninggal. Begitu ceritanya. Itu cerita singkatnya. Jadi ada orang yang mau naik ke tongkang, diselamatkan oleh si korban ini. Terus dia selamatkan, dikejar oleh polisi, dia terjatuh di lumpur itu dan lemas, guys. Mungkin pernapasannya itu terkena lumpur atau gimana, jadi lemas sehingga meninggal dunia. Seperti yang bilang tadi, korban itu bernama Muhammad Yusuf, umur 40 tahun, warga Teluk Piai, desa Perupuk. Dan setelah divonis meninggal dunia, kapal yang ingin pulang tersebut, yang membawa TKI ilegal tersebut, dibolehkan berangkat kembali oleh petugas Malaysia, guys. Diperbolehkan karena ada mayat tadi. Dalam perjalanan pulang,
dalam perjalanan pulang mayat itu dibungkus dengan plastik karena udah mengeluarkan bau-bau yang tidak enak lah guys. Jadi makanya dibungkus plastik dan dibawa pulang ke pelabuhan Tanjung Tiram ini. Jadi begitu ceritanya guys. Jadi saya klarifikasi di sini bahwasannya apapun ceritanya kita tidak boleh menjadi TKI ilegal guys. Karena ilegal itu kan dilarang oleh hukum-hukum manapun, hukum Indonesia pun melarang, hukum Malaysia pun melarang. Jadi kita nggak boleh jadi TKI ilegal guys. Dan ketika udah terjadi seperti ini, siapa yang mau tanggung jawab? Nggak ada lagi yang tanggung jawab guys. Karena mereka ilegal. Kalau yang korban yang meninggal ini resmi, mungkin banyak dapat bantuan insyaallah. Tapi yang menarik di sini saya perhatikan, dia meninggal dunia karena menolong orang yang mau naik ke tongkang. Saya beri gelar dia pahlawannya desa Perupuk. Dia adalah seorang pahlawan dari desa Perupuk Teluk Piai. Kebetulan orang tua saya juga adalah orang desa Perupuk itu, orang kampung Perupuk, orang tua perempuan saya. Jadi saya agak sedikit shock dengar kabar itu guys, karena baru selama saya hidup di Tanjung Tiram ini, baru ini saya mendengar berita seperti ini. Dan ini memang berita yang sangat mengharukan sekali bagi saya pribadi. Dan saya turut berduka cita atas meninggalnya orang kampung saya. Saya turut berduka cita. Semoga amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat kalian yang baru bergabung di video saya, jangan lupa subscribe guys. Subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak akan bayar guys. Satu klik selesai. Oke, subscribe. Oke, kita menuju ke 200 subscriber sekarang guys. Oke, terus bantu, ayo.